Oke, halo semua dan selamat datang, dan kali ini saya sedang berada di Porong ya. Tepatnya desa satu candi yang terletak di Porong, yaitu Candi Pari. Oke lah, langsung saja ikuti vlog saya Fadil, dan let's go. Oke, jadi ini adalah tempat kalau kita masuk guys. Dan bagi yang berkunjung ya harus lapor dulu. Nah, dan di sini tertulis bahwa Candi Pari ini resmi dibuka pada Mei 2002. Oke. Nah, jadi kemarin ini di sini tuh ada acara guys. Kelihatan ya banyak kursi. Nah, kemarin itu ya pada hari Sabtu tanggal 11 itu ada pegelaran seni budaya drama tari di sini. Dan hari ini ya saya datang itu hari Minggu ya. Pada tahun 1994. Nah, ini dia guys ya, tampak candi dari jarak dekat. Nah, jadi seperti ini ya Candi Pari. Dan sekarang saya akan coba masuk guys. Oke, bagian candi ya seperti ini saja. Bisa dilihat ya. Ya beginilah ya kondisinya. Ya, jadi memang bagian dalam candinya itu tidak terlalu luas guys. Sekedar info ya bahwa Candi Pari ini itu ditemukan oleh salah satu pemerintahan kolonial Belanda pada tahun 1906. Dan Candi Pari ini merupakan peninggalan dari kerajaan Majapahit yang pada masa itu sih dipimpin oleh Raja Hayam Wuruk. Dan bagi teman-teman yang ingin datang ke sini ya, itu tidak akan dikenakan biaya kalau saya baca dari beberapa sumber gitu. Jam operasionalnya itu sekitar jam 8 pagi sampai jam 4 sore ya. Jadi ya bagi yang berkenan bisa segera datang ya. Nah oke, sekarang saya akan mencoba ke Candi Sumur ya, yang terletak sekitar 50 meter dari Candi Pari. Ikuti terus. Oke, jadi ini ya Candi Sumurnya. Sekarang saya coba masuk guys. Perkenalkan, nama saya Bapak Ruspandi, juru pelihara cagar budaya Candi Sumur.
Jadi begini adik-adik ya, untuk sejarah cagar budaya Candi Sumur dan cagar budaya Candi Pari itu, untuk sejarahnya itu tidak bisa dipisahkan. Ya, jadi Karena kedua cagar budaya ini didirikan untuk mengenang hilangnya suami istri secara moksa. Lah, kedua cagar budaya ini tidak langsung didirikan gitu, tidak ujuk-ujuk didirikan gitu, ada ceritanya. ya, Jadi begini, sebelum cagar budaya Candi Sumur ini didirikan, dulu itu masih berbentuk sumur, sumur biasa. Nah kalau di Candi Pari, sebelum cagar budaya Candi Pari itu didirikan, dulu itu masih berbentuk lumbung padi. Di sini sumurnya, di sana lumbung padinya. ya, Ceritanya begini adik-adik ya. Pada zaman kerajaan Majapahit di masa Raja Hayam Wuruk ya. Dulu di desa Gedung Suko. Dulu itu namanya desa Gedung Suko. Kalau sekarang desa Candi Pari. Dan setelah kedua cagar budaya ini didirikan itu namanya desa Candi Pari. Jadi dulu di desa Gedung Suko di zaman kerajaan Majapahit di masa Raja Hayam Wuruk itu ada dua pasang suami istri. Nah, yang pertama itu bernama Joko Walang Tinunu dan istrinya bernama Nyai Roro Walang Sangit. Dan satunya lagi bernama Joko Pandelegan dan istrinya bernama Nyai Roro Walang Angin. Kedua suami istri itu dulu adik-adik ya, itu sangat-sangat terkenal kaya akan padi. Padi-padinya itu dulu ditaruh di sana, di lumbung padi tadi, yang sekarang berdiri Candi Pari itu. Jadi padi-padinya itu sampai tidak muat loh, dan terkenal akan kemakmuran pertanian sampai di pelosok penjuru sampai terkenal di kerajaan Majapahit. Nah kebetulan waktu itu adik-adik ya, di kerajaan ya, di lokasi kerajaan di masa Raja Hayam Wuruk dulu di sana itu sempat mengalami paceklik, sangat-sangat kekurangan pangan di masa Raja Hayam Wuruk itu. Banyak petani yang sakit lah. Kebetulan waktu itu Raja Hayam Wuruk itu mendengar di desa Gedung Suko itu ada dua pasang suami istri yang kaya akan padi. Akhirnya Raja Hayam Wuruk itu merintahkan padi dan prajurit untuk pergi ke Gedung Suko untuk minta bantuan padi. Akhirnya padi dan prajurit pergi ke Gedung Suko. Sesampai di Gedung Suko, Pati itu ketemu sama kedua suami istri dan bercerita bahwasannya dia kemari itu tujuannya untuk minta bantuan padi atas perintah Raja Hayam Wuruk, karena di lokasi kerajaan sangat-sangat kekurangan pangan. Nah, dan banyak petani yang sakit. Mendengar dari cerita Pati tadi adik-adik ya, kedua suami istri itu sangat-sangat terharu ya, sangat-sangat kasihan. Dan kedua suami istri itu bersedia menyerahkan padi-padinya untuk dibawa ke kerajaan Majapahit dan dipersembahkan sama Raja Hayam Wuruk. Nah, sebagai rasa terima kasihnya, Raja Hayam Wuruk itu kan sudah sangat-sangat berterima kasih sama kedua suami istri tadi yang sudah menyumbangkan padi-padinya untuk kerajaan. Nah, sebagai rasa terima baliknya, Raja Hayam Wuruk itu meminta kedua suami istri itu untuk tinggal di kerajaan. Tapi yang mau itu hanya Joko Walang Tinunu dan istrinya Nyai Roro Walang Sangit. Dan dia hijrah di sana dan tinggal di kerajaan. Nah yang tidak mau itu Joko Pandelegan dan istrinya Nyai Roro Walang Angin. Dia itu membangkang, tidak mau tinggal di kerajaan. Nah tapi Raja Hayam Wuruk itu memaksa merintahkan pati dan prajurit untuk pergi lagi ke Gedung Suko untuk menangkap Joko Pandelegan dan istrinya Nyai Roro Walang Angin, untuk menangkap secara hidup-hidup, jangan sampai dilukai, biar dia mau tinggal di kerajaan. Akhirnya pati dan prajurit kembali lagi ke Gedung Suko untuk menangkap Joko Pandelegan dan istrinya Nyai Roro Walang Angin. Nah untuk Joko Pandelegan ya, begitu mau ditangkap, dikepung sama pati dan prajurit, Joko Pandelegan itu sembunyi di lumbung padi. Begitu mau ditangkap, seketika itu juga Joko Pandelegan hilang muksa di lumbung padi. Nah, tinggal istrinya Nyai Roro Walang Angin. Melihat suaminya itu hilang muksa di lumbung padi, Nyai Roro Walang Angin lari ke sumur ini ya.
minta izin sama Pati, saya mau tinggal di kerajaan asalkan saya diizinkan ambil air dulu di sumur ini. Sehabis diizini sama Pati, Nyai Roro Walangangin itu ambil air di sini sama Kendi. Sehabis ambil air sama Kendi, seketika itu juga Nyai Roro Walangangin hilang musa di sumur. Jadi hilang musa itu tahu sampean adik-adik. Jadi hilang musa itu ya kayak saya duduk di sini ya. Begitu mau ditangkap saya itu hilang tiba-tiba. Jadi tidak ada bekas, tidak ada jasad. Begitu juga Joko Pandelegan dan istrinya Nyai Roro Walangangin. Jadi untuk Joko Pandelegan hilang musa di Lumbung Pati dan Nyai Roro Walangangin hilang musa di sumur. Akhirnya Pati dan prajurit kembali ke kerajaan dengan tangan kosong ya. Sesampai di kerajaan cerita sama Raja Hayam Wuruk bahwasannya Joko Pandelegan hilang musa di Lumbung Pati dan istrinya Nyai Roro Walangangin hilang musa di sumur. Mendengar dari Pati tadi ya, cerita dari Pati tadi, Raja Hayam Wuruk itu salut akan kesaktian Joko Pandelegan dan istrinya Nyai Roro Walangangin, dan Raja Hayam Wuruk itu ingin mengenang dan memerintahkan untuk mendirikan 2 buah candi. Didirikan candi sumur ini untuk mengenang hilangnya Nyai Roro Walangangin yang hilang secara muksa, dan didirikan cagar budaya Candi Pari untuk mengenang hilangnya Joko Pandelegan yang hilang secara muksa juga. Nah, kedua cagar budaya ini adik-adik ya didirikan itu tahunnya sama. Jadi untuk cagar budaya di Candi Pari didirikan pada tahun 1371 Masehi oleh Raja Hayam Wuruk, dan itu juga Candi Sumur ini didirikan pada tahun 1371 juga dan didirikan oleh Raja Hayam Wuruk juga. Jadi itu tadi cerita singkat asal usul cagar budaya Candi Pari dan cagar budaya Candi Sumur. Terima kasih atas kunjungannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi kita sudah dengar ya sedikit cerita dari Bapak Supandi tentang Candi Sumur dan Candi Pari ya. Jadi Candi Sumur ini disebut Candi Sumur ya karena memang ya ada sumur ya di sini dulunya yang sudah mengering gitu. Nah, dan di sini itu Candi Sumur ini berdirinya itu dibangun sekitar tahun 1906 ya. Jadi sama seperti Candi Pari. Dan ya kalau ingin berkunjung ke sini itu tidak dikenakan biaya apapun ya guys. Jadi bagi teman-teman yang berkenan bisa segera datang.